لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي وافى نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك الا كما اثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالمين به بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mubarak ini, pada bulan suci Ramadan, Jumat yang kedua insyaallah. Maka alhamdulillah kita semuanya diberi izin, berkah hidayah dan keimanan untuk tetap menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama kita syukuri, walillahi alhamd. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak datangnya Islam, maka Islam membawa banyak prinsip-prinsip pada kehidupan manusia. Prinsip ibadah, prinsip bermuamalah, prinsip-prinsip sosial, dan prinsip-prinsip tatanan berekonomi, tatanan bertransaksi. Maka setelah Islam memperkenalkan tatanan itu, berubahlah kehidupan umat manusia ini pada seluruh tatanan-tatanannya menjadi tatanan-tatanan yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai insaniah, dan nilai-nilai keberuntungan. Tidak hanya untuk keberuntungan dunia, tetapi juga untuk keberuntungan akhirat. Secara khusus pada prinsip-prinsip bertransaksi atau prinsip-prinsip ekonomi, maka Islam memiliki satu keunikan tersendiri yang membedakan dengan seluruh tatanan dan prinsip ekonomi yang ada dan pernah dianut oleh manusia. Kita tahu bahwa yang paling besar dianut manusia itu ada dua, sistem kapitalis dan sistem komunis yang pernah ada di dunia ini. Tetapi sistem Islam melebihi dan melampaui mereka semua. Mari kita lihat seperti apa tatanan dan prinsip-prinsip berlangsungnya ekonomi bersyariah di dalam Islam. Yang pertama adalah ada yang dikatakan dengan al-milkiyatul mustawiyah, ada kepemilikan berganda. Kepemilikan berganda ini itu ada yang sifatnya hakikat dan ada yang sifatnya majaz atau kiasan. Ada yang substansif, ada yang sifatnya kiasan. Kemudian ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Mari kita lihat yang mana yang sifatnya hakikat. Pada hakikatnya seluruh yang ada di alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Dalam surat Taha disebutkan ayat 6 bahwa Allah memilih apa yang ada di langit bertingkat, apa yang ada di bumi, dan apa dan di antara keduanya, dan apa yang ada di dalam tanah. Ini adalah kepemilikan secara hakikat. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifatkan bahwa manusia itu memiliki ada kepemilikan dari apa yang dia capai dalam kehidupan di dunia ini. Hal itu terlihat dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta milik mereka, zakatnya. Dengan itu, dengan pengambilan itu kalian mensucikan mereka, ya, dan kalian membersihkan harta mereka yang ada pada mereka. Itu adalah bukti bahwa ada yang namanya kepemilikan manusia secara majasi atau secara biasa. Kemudian bahwa kepemilikan yang diberikan kepada manusia ini ada sifatnya, adalah sifat yang diberikan adalah sifat at-tasarruf atau kepemilikan yang bisa pemilihan hak menggunakan hak guna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap milik mereka, tetapi hak untuk menggunakannya, dan itu bermakna amanah pada mereka. Hal ini di dalam Al-Quran diungkapkan surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kalian memindahkan atau mengalihkan harta benda kalian pada orang-orang yang bodoh, di mana harta benda kalian Allah telah menjadikannya pada kalian itu sebagai pendirian atas segala sesuatu. Ya, artinya tidak bisa kita limpahkan kepada orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Nah, ini menunjukkan bahwa hak yang diberikan oleh Allah pada kita adalah hak tasarruf, adalah hak untuk menggunakannya. Dan penggunaan yang dikerjakan oleh manusia pada harta benda yang dimilikinya adalah sebagai amanah. Dan kalau dia sebagai amanah, maka akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi." Dan infakkan sesuatu yang mana Allah telah menjadikan pada kalian itu menjadi pemimpin atas itu, atau menjadi amanah bagi atas itu. Apa itu? Harta benda manusia. Maka kepemilikan yang dimiliki oleh manusia ini memiliki juga dua sifat, yaitu yang pertama ada sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Semua yang dicapai oleh orang berdasarkan atas hasil kerjanya dan itu adalah haknya, maka adalah milik sepenuhnya, tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil oleh orang lain. Berbeda dengan sistem-sistem perekonomian yang ada dan transaksi yang ada di dunia ini selain daripada sistem Islam, di mana mereka bisa saja mengambil alih seluruh kepemilikan pribadi. Tetapi Islam adalah tidak membenarkan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ungkapkan, "Kullu muslim ada muslim haram daluhu wa maluhu wa ilmuhu." Bagi orang muslim atas orang muslim lainnya tidak diperkenankan untuk saling mengganggu harta bendanya, darahnya tidak boleh saling ditumpahkan, dan kehormatannya. Itu artinya ada
ada privatisasi dalam diri manusia dan kepemilikan. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam tidak membenarkan adanya satu orang individu atau tokoh atau orang yang kuat untuk mengambil alih milik atau kepemilikan yang sifatnya umum. Tidak diperkenankan juga, karena itu juga ada batasan. Kepemilikan umumnya tidak berkurang juga. Ada yang dimiliki oleh golongan, ya, organisasi, dan lebih besar lagi ada yang dimiliki oleh penguasa atau negara, ya. Dan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan umum ini, dalam Islam dikatakan bahwa al-muslimuna, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi salasatin. Orang Islam itu memiliki hak atas 3 hal ini, ya, seluruhnya berserikat. Satu, filmai, dalam hal penggunaan air. Kalau harus dibayar, maka hanya ongkosnya yang dibayar. Yang kedua, al-kalam dan sabana, di mana itu rumputan yang tumbuh bebas adalah milik semuanya, kecuali kalau ada sertifikatnya, maka hanya sekedar membayar sertifikatnya, dan itu ada aturannya di dalam pemerintah. Kalau pada sabana yang dimiliki oleh negara, maka orang awam bisa menggembalakan binatang-binatang ternaknya. Yang ketiga, an-nar, dalam hal api. Ya, api itu adalah milik seluruhnya. Kalau api kita terjemahkan sekarang ini sebagai api yang bersumber dari korek api, maka itu mungkin susah dipahami. Tetapi api sekarang ini sudah berubah wujud menjadi gas alam, dan gas alam adalah keperluan umat manusia yang terbesar di dunia ini selain daripada minyak bumi. Jadi sistem transaksi di dalam Islam, perekonomian Islam, berlangsungnya prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah kepemilikan ganda. Ada yang dimiliki Allah, ada yang dimiliki manusia, ada yang dimiliki oleh orang awam, dan ada yang dimiliki oleh khusus. Kemudian yang kedua, ciri khasnya adalah adanya penjaminan pada pekerjaan yang mendatangkan manfaat demi untuk kebersamaan, seperti pekerjaan pada perusahaan-perusahaan besar, pada negara, atau pada instansi-instansi tertentu seperti masjid. Maka orang-orang yang dipekerjakan di situ adalah dia terjamin secara otomatis dalam prinsip Islam di dalam pekerjaannya. Hal ini terungkap di dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, "Man ruqiya lana amalan wa laysa lahu manzilun falyattakhidh manzilah." Siapa yang memberi jabatan atau tanggung jawab pada satu urusan berkenaan dengan kepentingan umum, tetapi ia tidak memiliki tempat tinggal untuk itu, maka hendaklah disiapkan untuknya tempat tinggal. Ini masalah penjaminan. Kemudian yang kedua, bahkan lebih daripada itu, aulaisat lahu zawjah, atau dia tidak memiliki istri, kan dia tersebut mengatakan ia kawin. Aulaisat lahu qadin, tidak ada pembantunya, tidak ada, ya, tidak ada pembantunya, tidak ada orang-orang yang menjadi karyawannya. Falyattakhidh khadiman, maka hendaklah diadakan asisten-asistennya, ya. Aulaisat lahu dabatun, atau dia tidak memiliki kendaraan, kan dia harus dapat, hendaklah dia disiapkan kendaraan. Prinsip ini itu jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang pernah ada, baik itu kapitalis ataupun komunis. Kenapa? Karena dalam sistem kapitalis yang diukur adalah apa yang dimasukkan oleh orang daripada nilai kerja, maka dia diberi sesuai dengan pekerjaan. Kalau dalam sistem ekonomi komunis, maka yang dinilai adalah kekuatannya. Siapa yang tidak kuat, maka tidak dihitung. Maka di dalam Islam tidak begitu, yang lemah dibantu.
yang belum bisa berdiri sendiri, maka diberikan. Yang belum bisa memenuhi kebutuhannya, dibantu untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya, maka baru dituntut untuk mengeluarkan zakat. Ini adalah satu keistimewaan dalam transaksi Islam. Yang ketiga dan insya Allah yang terakhir ini adalah bahwa dalam ekonomi Islam, prinsip Islam ada yang dikatakan al-hurriyatul mutlaqah, al-muqayyadah. Al-hurriyatul muqayyadah adalah kebebasan yang terikat. Apa itu kebebasan terikat? Seorang muslim itu bebas memilih pekerjaan, dia bisa dipaksakan. Yang kedua, dia bebas memilih hasil, memiliki hasil kerjanya. Yang ketiga, dia bebas untuk menentukan cara kerjanya. Yang keempat adalah bebas menginfakkan atau membelanjakan apa yang menjadi hasil kerja. Nah, akan tetapi kebebasan ini terikat dengan yang pertama tadi, dengan kepemilikan yang sifatnya majasi, tidak secara hakikat, bahwa dia harus mempertanggungjawabkan kepemilikannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kebebasannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah memperhatikan seseorang itu apa yang dikerjakannya besok. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, innallaha Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai orang itu sendiri yang merubahnya. Sebagai kesimpulan, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa prinsip berlangsungnya ekonomi bersyariat, kepemilikan ada yang sifatnya hakikah atau secara substansi, ada yang sifatnya majas atau secara biasa, yaitu yang secara substansi adalah kepemilikan Allah dan secara biasa adalah kepemilikan manusia. Yang kedua adalah pekerjaan itu di dalamnya ada unsur al-muasab, ada unsur bahu-membahu, tolong-menolong, jamin-menjamin antara yang belum mampu oleh yang mampu, dan yang sudah mampu hendaknya berusaha untuk berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah seluruh kebebasan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik segalanya, sehingga seseorang yang apabila menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditanya seluruhnya, ditanya waktunya, ditanya harta bendanya, ditanya halal dan haramnya. Dan inilah daripada keunikan dari berlangsungnya ekonomi bersyariat di dalam kehidupan manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa yafuzul mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح